Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema sukacita sorga atau sukacita Syamaim. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di tempat ini, yaitu Ibu Trivena Sumarto dan Saudara Zadok Karamoy dari Manado. Berdiri sebelah mana? Ya, kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Kasih salam ya yang ada di sekitarnya. Kasih salam ya. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian yang kedua, Bapak Adrian dan Bapak Wayan dari Surabaya. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam di belakang sana, saudara-saudara. Haleluya. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu sukacita sorga di perayaan Hari Raya Purim. Hari Raya ini tidak dikenal oleh orang Kristen, saudara. Sangat tragis memang. Yang tertulis dalam kitab suci tidak diketahui, yang tidak ada dalam kitab suci malah dirayakan. Ini sangat tragis, saudara. Perayaan Natal itu nggak ada di kitab suci. Ya, tanggal 25 Desember Yesua nggak pernah lahir tanggal itu. Yesua lahir itu tanggal 15 bulan Tisri. Dan hari ini tanggal 6 Maret itu di penanggalan Yahudi adalah tanggal 14 bulan Adar. Ya, 13 atau 14 Adar. Nah, di tanggal 14 dan atau 13-14 Adar ini, orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Purim. Kalau saudara mau lihat di YouTube, mereka lagi rame di sono, merayakan Purim, saudara-saudara. Lalu perayaan Purim itu apa? Ini yang tidak diketahui oleh orang Kristen pada umumnya. Padahal orang Kristen mengakunya apa? Israel rohani. Tapi Israelnya yang merayakan sukacita, orang Kristennya memble, saudara. Enggak merayakan. Ini tragis banget, saudara. Lalu di mana dong Israel rohaninya kalau begitu? Ya. Nah, saya akan ceritakan supaya saudara tahu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming, saudara bisa memahami bahwa kita di tempat ini merayakan Hari Raya Purim itu karena kami menyebut diri kami adalah Israel rohani. Memang fisik kami bukan Israel, ada yang Batak, ada yang Cina, ada yang Jawa, tapi rohaninya dari Israel. Nah, jadi kalau Israelnya itu sukacita, ya kita harus ikut sukacita. Nah, saya akan ceritakan terlebih dahulu tentang apa itu Hari Raya Purim. Lalu apa arti paralel di dalam kehidupan kita? Hari Raya Purim adalah hari raya umat Israel atau orang-orang Yahudi karena luput dari pembantaian Haman bin Hamedata yang tertulis di dalam kitab Ester. Saya akan bacakan bagaimana mereka bersukacita di dalam kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan demikian bunyinya. Dan orang Yahudi di Susan berkumpul pada hari yang ke-14 bulan Adar itu. Dan mereka membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak menjamah barang rampasan dengan tangan mereka.
Tetapi orang Yahudi yang ada di provinsi lain berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka dari musuhnya dan membunuh orang-orang yang membenci mereka, 75.000 orang. Tetapi mereka tidak menjamah barang rampasan. Pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar dan pada hari yang ke-14 di bulan yang sama, mereka beristirahat dan menjadikannya sebagai hari perayaan dan kegembiraan. Nah, itu kita ikut merayakan, saudara-saudara. Dan orang Yahudi di Susan berkumpul pada hari yang ke-13 dan pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, dan beristirahat pada hari yang ke-15 dalam bulan yang sama, dan menjadikan hari itu sebagai hari perayaan dan kegembiraan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Sampai hari ini, saudara-saudara, orang-orang Yahudi, mereka merayakan hari raya Purim. Dan saat ini kita jatuh di tahun berapa itu? 5783. Ingat, kalau kita melihat angka itu, berarti angka-angka yang sangat mengerikan, karena menjelang kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali. Saya sudah pernah menyampaikannya kepada saudara sekalian. Apalagi kalau kita hitung dari apa yang kitab suci katakan, bahwa ketika pohon ara itu bertunas, nah saya pernah hitung dari situ bukan? Kalau dihitung di saat ini, karena Yeshua katakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sampai mereka melihat kedatangan anak manusia. Jadi ini hari-hari yang genting, hari-hari saat di mana Yeshua HaMashiach akan datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tadi kita sudah membaca tentang sebuah peristiwa di tanggal 13-14 bulan Adar. Mereka bersukacita karena luput dari pembantaian dari seseorang yang gila hormat yang bernama Haman bin Hammedata. Saya akan ceritakan sedikit secara singkat tentang sepak terjang dari manusia satu ini. Pada saat itu, saudara, dan kisah ini ada di dalam kitab Ester, di mana Raja Ahasiweros, dia memerintah 127 provinsi. Bahkan sampai ke India, sampai ke Ethiopia, itu luar biasa, saudara. Di bawah kekuasaannya itu sangat besar. Dan saya katakan, Raja Ahasiweros pada waktu itu adalah sebuah kerajaan Persia yang terbesar di dunia. Nah, saat itu Raja Ahasiweros ini mengangkat seorang yang bernama Haman bin Hammedata. Siapakah orang ini sebetulnya? Kalau saudara menyelidiki, orang ini adalah berasal dari keturunan suku Amalek. Saudara tahu suku Amalek ini adalah suku yang selalu memusuhi bangsa Israel. Mungkin kita masih ingat tentang sebuah peristiwa kitab suci yang mencatat dalam sejarah pertempuran orang Amalek dengan orang Israel di Rafidim. Saat peperangan terjadi, itu sebuah kisah yang sangat terkenal. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun mereka tahu kisahnya. Bagaimana ketika Mose berperang bersama dengan pasukan Israel melawan orang-orang Amalek. Bangsa Israel kelelahan. Dan apa yang terjadi ketika bangsa itu mengalami nyaris kalah, Mose mengangkat tangannya. Dan ketika tangan Mose diangkat, bangsa Israel memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu, sak kuat-kuatnya orang angkat tangan berapa lama? Tangannya capek, dia turun lagi. Ketika turun, bangsa Israel kalah, saudara.
Angkat lagi tangannya, bangsa Israel menang. Jadi kalau saya perhatikan, menang dan kalahnya bangsa Israel itu tergantung dari tangannya Mose naik turun, saudara. Luar biasa sekali, bukan? Tetapi karena saking capeknya dan bangsa Israel itu masih harus memerangi suku Amalek sampai habis, maka jalan satu-satunya Mose tangannya harus tetap selalu di atas. Dengan cara ditopang oleh dua sahabatnya, yaitu Harun dan Hur. Diangkat dua tangan itu, saudara. Saya nggak tahu itu tangan Mose kali kebas kali. Ya, kalau tangannya ke atas kan darahnya nggak naik ya, saudara. Itu mungkin bisa kebas itu tangannya. Tapi penentunya adalah ketika tangan diangkat ke atas. Sehingga bangsa Israel itu mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah bayangan bahwa ketika kita mengalami kekalahan dalam menjalani hidup ini, hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu mengangkat tangan, menyerahkan semuanya kepada Bapa Yahweh. Ada pepatah yang mengatakan, kalau kita angkat tangan, Bapa Yahweh akan turun tangan. Hari ini, sebesar apapun masalahnya, saya katakan engkau tidak perlu takut. Bapa Yahweh yang kita sembah adalah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang tidak terbatas kekuatannya di atas muka bumi ini. Sebesar apapun engkau memiliki masalah, di mata Yahweh tidak lebih hanyalah sebuah butiran debu semata. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagaimana peristiwa yang terjadi di Rafidim pada waktu itu. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran, pasal 17 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah hal ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Mose pun membangun sebuah misbah, dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yahweh. Bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Ini luar biasa, saudara. Yahweh Nisi atau Yahweh Panji-Panji kemenanganku. Nama itu sungguh dahsyat. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini sebesar kekuatan Bapa Yahweh Sang Pencipta alam jagat raya ini. Termasuk kalau saya kembalikan peristiwa kepada masa di mana Haman bin Hamedata yang haus kekuasaan itu, dia mau menghabisi semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan, atau lebih tepat di seluruh Persia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat Haman diangkat memiliki sebuah jabatan yang sangat tinggi di kerajaan Persia di bawah kekuasaan Raja Ahasveros, pada saat itulah Haman menjadi sombong. Haman merasa siapa yang berani melawan aku habis semuanya. Dan saat itu kita melihat bagaimana orang-orang kalau dia jalan harus merunduk atau berlutut. Siapa yang berani maka akan dibinasakan. Nah, saat itu ada seorang Yahudi yang juga menjadi seorang pejabat di tempat yang sama. Namanya siapa? Mordekai. Wow, pintar-pintar ya jemaat Aleph Tau. Mordekai. Mordekai ini adalah pamannya Esther, saudara. Dan saudara tahu, orang-orang Yahudi itu punya prinsip. Dia tidak pernah takut ancaman dengan cara apapun. Dia selalu mengambil sikap bahwa aku hanya tunduk
dan menyembah kepada Bapa Yahweh. Di luar itu, no. Tidak. Saudara lihat bagaimana keteguhan hati bangsa Israel. Kalau bicara masalah sesembahan, mereka radikalnya minta ampun, saudara. Bukan mencela-mencele, ya. Bukan campur-campur. Ya, kalau campur enak. Lah ini sesembahan dicampur, saudara. Ini parah banget. Ya. Nah, saudara lihat bagaimana Haman ini melihat Mordekai jalan tanpa menunduk di hadapannya. Lalu dia membuat rekayasa bagaimana supaya raja seolah-olah hanya dia yang ditinggikan, tadi dihasut, saudara. Rajanya ya blow on juga ya, nurut-nurut aja, saudara. Sehingga dibuatlah sebuah keputusan bahwa orang-orang Yahudi harus dibinasakan tanggal 13 atau 14 bulan Adar. Penentuannya sudah dijadikan sebuah undang-undang. Siapapun tidak bisa lari, saudara. Haman si orang gila hormat dengan karakter setan ini. Dia sudah berkuasa. Dia sudah mengunci semuanya. Dia ingin menindas orang-orang Yahudi karena mereka berani tidak menunduk di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya berhenti di sini, saya kadang merenung dengan diri saya sendiri. Kalau Haman, orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, dia tunjukkan identitas dan keberaniannya untuk menindas orang-orang yang tidak sejalan. Lebih tragis lagi para pendeta yang tidak berani memberitakan kebenaran. Itu sangat tragis, saudara. Takut ancaman, takut sinode, takut tidak dapat pelayanan. Apalagi sekarang takut si mata satu. Ya. Itulah raksasa yang sedang berkuasa saat ini. Tapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus punya tekad. Kita harus tunduk hanya kepada Bapa Yahweh. Di luar itu tidak. Amin. Haleluya. Mau si mata satu kek, mata tiga kek. Ya. Kita nggak perlu takut, saudara. Inilah saatnya kita tunjukkan kebenaran harus berdiri di atas segala-galanya. Sekarang coba saya ingin ajak saudara untuk merasakan bagaimana orang-orang Yahudi pada masa itu, ketika sebuah keputusan diturunkan, bahwa pada tanggal 13 atau 14 bulan Adar itu, akan dilaksanakan pembantaian orang-orang Yahudi. Dan semua sudah terkunci, orang tidak bisa lari, mau lari kemana? Ya, sama seperti kondisi saat ini. Si mata satu ini mencoba untuk mengunci semua manusia. Harus berada di bawah kekuasaannya. Anda tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi saya beritahu saudara, kita punya satu tempat pelarian yang tidak pernah dijaga oleh manusia. Yaitu kepada Bapa Yahweh. Kalau kita sudah mengandalkan kepada Dia, tidak ada kekuatan manapun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Saudaraku, keputusan sudah dipastikan. Diadakan pembantaian massal. Dan pengumuman dari Raja Ahasiweros sudah memiliki ketetapan hukum yang tetap. Karena itu sudah menjadi keputusan dan undang-undang. Semua target tidak bisa lagi lari kemanapun. Orang-orang Yahudi dicekam rasa takut.
tiba-tiba datang seorang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang banyak. Dan ide itu dimulai oleh seorang paman, orang yang sudah memiliki usia. Dia datang menghampiri Esther. Dia datang dan berkata, jangan, waktu itu kalau kita baca di kitab suci ya saudara, itu Mordekai itu melolong-lolong. Kalau bicara melolong itu kayak anjing ya, teriak-teriak di keputren kira-kira begitu. Ya, mereka teriak-teriak saudara. Sehingga Esther bingung, ada apa itu? Siapa yang teriak-teriak di depan istanaku? Coba kamu lihat. Ajudannya disuruh lihat, saudara. Dan pada saat itu diberitahu, ada seseorang yang bernama Mordekai. Esther terkejut, saudara. Oh, itu paman saya. Ada apa itu? Dia datang keluar dan menjumpai Mordekai. Kalau saya bahasakan dalam bahasa bebas, Esther akan berkata, paman, ngapain paman teriak-teriak di sini? Ada apa sih sebetulnya ribut-ribut di sini? Mordekai berkata, jangan kau kira kamu di dalam istana bisa selamat. Lah ya ada apa ini? Mordekai berkata, kita sedang dalam bahaya. Haman akan menggantung bangsa kita. Dia akan membantai habis bangsa kita. Lalu Esther punya inisiatif. Dia ingin menghadap Raja Ahasiweros. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, ada sebuah peraturan yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang berani menghadap raja, tidak peduli itu ratu. Tapi kalau sampai raja tidak mengulurkan tongkat emas, maka ratu sekalipun dia harus mati. Dan disitulah Esther mempertaruhkan nyawanya demi untuk keselamatan bangsanya. Saat itu Esther, dia mempercantik diri karena memang dia sudah cantik. Bahkan dia juga memenangkan kontes ratu kecantikan. Dan saudara tahu, ketika Esther mempercantik diri, dia menghadap raja. Dan apa yang terjadi? Sebelum dia menghadap raja, Esther memberitahu, coba semua orang suruh puasa semua. Siapapun harus puasa. Dan aku akan menghadap raja. Kalau seandainya aku mati, biarlah aku mati. Nah ini saudara. Orang yang takut mati, nggak mati-mati. Tapi orang yang tidak takut mati, dia nggak mati. Tapi kalau orang yang takut mati, dia cepat mati, saudara. Maka dari itu, kalau kita sudah bicara iman, nggak perlu kita takutkan. Ya, kita harus punya prinsip yang kuat. Bahwa di atas muka bumi ini, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Setelah orang-orang berpuasa, Ratu Esther menghadap raja. Dengan kemampuannya dia sebagai seorang diplomator. Saya menyebutnya seperti itu karena faktanya Esther bisa main diplomasi dengan raja. Ketika dia menghadap raja dan raja mengulurkan tongkat emas, berarti kehadiran Esther diterima. Dan raja saat itu bertanya, mau apa engkau daripadaku, hai Ratu Esther? Ternyata Esther itu pintar, saudara. Dia cerdas. Dia tidak berkata, aku dalam bahaya. Enggak. Dia giring musuhnya. Supaya sang musuh ini bisa menunjukkan jati dirinya dan akan dihabisi di depan rajanya sendiri.
Waktu itu Esther berkata, saya akan mengundang tuanku raja untuk membuat sebuah pesta kecil-kecilan. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin Esther akan berkata, saya ingin ajak tuanku raja kita minum kopi terenak. Nanti Tuan jangan lupa ajak juga Haman. Wah, Haman langsung kepalanya menduduk, saudara ya. Haman langsung kepalanya menduduk. Tuh, lihat. Esther aja tunduk sama saya. Esther aja kagum sama saya. Emang lu siapa? Berani-beraninya. Ratu saja kagum loh dengan saya. Wah, Haman sombongnya wis minta ampun, saudara. Kepalanya sudah nyaris meledak. Semakin gede kepalanya. Nah, hari yang ditentukan tiba. Haman bersama dengan Raja Ahasiweros dan Ratu Esther yang cantik. Mulai dihidangkan. Ya, bayangin, raja ini sudah lama nggak ketemu sama Ratu Esther. Karena yang bisa menentukan dia ketemu dengan permaisuri atau tidak, itu adalah raja yang menentukan. Bayangin saudara, dilayani oleh istrinya yang cantik, wow senangnya luar biasa. Lalu raja kembali bertanya, mau apa engkau daripadaku Ratu Esther? Aku akan memberikan kepadamu. Dengan kata lain, ngomongo. Kamu bicara, apapun yang kamu bicarakan, aku berikan. Separuh istanaku sekalipun aku serahkan kepadamu. Kira-kira begitu omongannya, saudara. Lalu Ratu Esther berkata begini, aku tidak mau apa-apa dari tuanku raja. Tapi aku hanya mau tolong lindungi aku dalam bahaya. Wah, raja waktu itu langsung wajahnya berkerit, saudara. Langsung merah mukanya. Apa kamu bilang? Kamu dalam bahaya. Siapa orangnya yang berani melawan kamu? Maka dia akan berurusan dengan aku. Apa yang terjadi, saudara? Saat itu juga Esther berkata, orangnya ada di sini. Wah, langsung gemetar kan? Begitu Esther bilang orangnya ada di sini, si Haman sudah mulai gemetaran, saudara. Orangnya adalah dia. Bayangin saudara, telunjuknya Esther ini membuat Haman nyaris pingsan, saudara. Hanya dengan satu telunjuk. Ini orangnya yang mau membinasakan saya. Bayangin, Ahasiweros waktu itu marah, murkanya luar biasa. Mungkin kalau Raja Ahasiweros ini dia orangnya uraan, wah mungkin habis di situ ya, saudara. Langsung dihajar, tendang, bahkan mati di situ, saudara. Tetapi Raja Ahasiweros membuat sebuah pernyataan. Orang ini harus digantung dengan tiang gantungan buatannya sendiri, bahkan seluruh keluarganya, habisin semuanya. Wow, dahsyat sekali ya Bapak Ibu. Kesombongan ternyata menghancurkan diri sendiri. Dan kembali kepada kitab suci, saudara. Bayangkan betapa bahagianya pada saat Raja Ahasiweros membuat sebuah keputusan bahwa Haman beserta keluarganya dan seluruh keturunannya dihabisin semuanya. Orang-orang Yahudi yang tadinya dicekam rasa takut, tiba-tiba berubah dalam sekejap menjadi sukacita besar yang luar biasa. Kondisi keadaan bisa terbalik hanya oleh orang yang memiliki keberanian dan iman yang teguh. Dan saya katakan di hari-hari terakhir ini, Bapak Yahweh membutuhkan orang-orang yang seperti Esther. Orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi sebuah keselamatan. Sekarang coba kita lihat saudara.
Bagaimana dengan keadaan diri kita masing-masing? Peristiwa yang terjadi di Puri Sosan membuat orang-orang Yahudi berbahagia. Dari merasa ketakutan yang hebat, mereka berubah ketakutan itu menjadi tawaria, sorak-sorai, bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih, dunia saat ini memang menakutkan. Di mana-mana orang selalu berkata tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Saya katakan, yes, betul. Tapi untuk mereka yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tapi kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kegelapan tinggal kita ciptakan terang. Yehi or, jadilah terang. Dan terang itu pasti jadi. Saudara yang saat ini usahanya sedang dalam bahaya. Yang saat ini sedang mengalami kegoncangan. Ciptakanlah dengan ucapanmu. Kemarin saya sudah ajarkan bagaimana ucapan mulut kita memiliki power, memiliki kekuatan yang besar. Apalagi jikalau didasari oleh nama yang maha dahsyat, yaitu Bapa Yahweh. Kisah kemenangan ini sekali lagi tidak terlepas dari siasat cerdas dari Ratu Esther yang cantik untuk menyenangkan hati sang raja dan menjatuhkan orang yang sombong dalam hitungan detik saja. Inilah bukti bahwa mujizat Bapa Yahweh bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Kisah ini memiliki sisi paralel dengan karya keselamatan melalui nama agung Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita yang ajaib. Inilah kenapa saya katakan tema kita itu layak untuk kita naikkan, yaitu sukacita sorga. Inilah kita layak bersukacita dalam suasana surga. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala sukacita kita itu didasari dari sesuatu yang datang dari luar. Dan saya katakan sukacita itu tidak akan lama kalau sukacita itu datangnya dari luar. Seringkali saya mengamati sebuah kalimat, saudara. Saya bersukacita jika, nah saudara perhatikan kata jika. Saya bersukacita jika, itu artinya sukacita itu dipengaruhi oleh sesuatu yang datang dari luar. Sukacita yang seperti ini sifatnya sementara. Saya membuat sebuah contoh. Saya akan bersukacita jikalau saya punya handphone yang terbaik. Saya akan bersukacita jikalau saya memiliki komputer dan saya memiliki rumah yang indah. Tetapi saudara, sukacita yang seperti ini hanyalah sukacita yang sementara. Sukacita ini akan mengalami penurunan dengan berjalannya waktu. Amin. Saya ambil contoh misalnya dulu. Ketika handphone baru mulai dipasarkan. Wow, orang bawa handphone itu udah gede kayak batu bata, sombongnya luar biasa, saudara. Masih ingat enggak itu dulu? Handphone yang gede itu harganya saya ingat 9 juta di tahun itu. Karena family saya ada yang punya, gede. Kalau buat ngelempar anjing, anjingnya pasti teriak-teriak, saudara. Handphonenya gede. Tetapi dengan berjalannya waktu, orang yang punya handphone gede mengalami kemerosotan kebanggaannya. Karena apa? Muncul yang lebih kecil, lebih praktis, daya pancar lebih jauh. Semakin waktunya berjalan, handphone menjadi semakin kecil, semakin indah. Bahkan sekarang muncul lagi handphone dengan format 5G. Akan menjadi semakin luar biasa. Orang yang memiliki handphone pada zaman dulu, sukacitanya menurun atau tidak?
menurun. Orang punya rumah juga begitu, saudara. Nah itu saya katakan sukacita yang datang dari luar. Tetapi berbeda kalau sukacita itu datangnya dari dalam. Nah itulah yang saya sebut sukacita surga. Lalu sukacita surga itu yang seperti apa? Sukacita surga adalah sukacita saat pertama kali kita mengenal nama Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Pada saat itu saudara, saya sempat berkata kepada Tuhan, saya katakan begini, Tuhan, kalau hari ini saya mati, merem mata saya Tuhan. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, penyingkapan itu atau pemulihan itu tidak hanya sampai di nama saja. Bahkan nama Sang Juru Selamat kita Yeshua HaMashiach mulai muncul. Mulai muncul lagi 7 hari raya. Muncul lagi pengajaran Torah dan sebagainya. Semua bermunculan. Dan di situ saya berkata, oh rupanya Tuhan belum ingin saya mati sekarang. Saya harus menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Dari orang yang tidak ngerti apa-apa. Akhirnya Bapak Yahweh singkapkan banyak hal. Kekayaan, format pola Ibrani itu betul-betul mengagumkan, saudara. Karena satu dengan yang lain saling bermunculan. Inilah saya katakan sukacita surga. Sukacita Shamayim. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena sukacita ini nilainya itu luar biasa besar. Bahkan saya katakan tak bernilai. Saya ini sedang butuh dana loh untuk pembangunan Kehilat. Tapi untuk saya disuruh memimpin ibadah dengan pola lama, 1 jam saja, kasih saya 1.000 triliun, nggak akan saya mau. Karena bagi saya, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di luar itu, no, tidak. Itulah sukacita surga, saudara. Yang namanya sukacita surga itu nilainya tak terbatas. Yang kedua, kenapa disebut sukacita surga? Betapa bahagianya kita jika Sang Pencipta berkenan memakai kita sebagai umat manusia untuk meneruskan karya keselamatan itu sebagai pemberita Injil. Padahal Bapak Yahweh bisa nggak pakai malaikat-malaikat? Bisa, gampang, bahkan lebih cepat manusia bisa bertobat. Coba aja didatangin malaikat malam-malam, dipelototin manusia, lu percaya Bapak Yahweh enggak? Kalau enggak mampus lo. Pasti orang takut, saudara. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau memakai kita semua sebagai wujud cinta kasih kita kepada Bapak Yahweh. Itulah kebanggaan kita. Kita memiliki penghormatan melebihi malaikat, saudara. Dan saya katakan malaikat sekali berbuat dosa, selesai. Tapi kita manusia berulang kali melukai hati Bapa. Bapa terus menunggu kita. Bapa terus ingin supaya kita berada dalam sebuah format kebenaran yang sesuai dengan firman-Nya. Itulah yang kedua, kenapa saya katakan betapa kita bahagia karena kita bisa dipakai oleh Bapa Yahweh. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, saya mau tanya kepada saudara. Sudah berapa jiwa yang saudara bawa kepada Bapa Yahweh? Ayo, saudara perlu tanya pada diri saudara masing-masing. Selama saya beribadah di sini, sudah berapa jiwa yang saya bawa untuk Tuhan? Atau kita masih kompromi? Saya kadangkala sedih kalau melihat orang yang sudah mengerti kebenaran. Mereka ditawari meterai
kepemilikan mereka belum mau terima. Hati saya sedih sekali. Firman Tuhan katakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Kalau dulu kita diikat dalam nama yang asing bukan dari Israel, maka spirit itu akan menuntut kita di kursi pengadilan Tuhan. Itu sebabnya kenapa perlu ada metrai kepemilikan yang lama harus diputuskan. Kita menerima metrai yang baru. Metrai atas nama Sang Pencipta alam jagat raya ini. Ada sebuah fenomena yang unik kalau saya perhatikan di zaman sekarang. Dengan orang-orang yang menolak nama Yahweh. Tetapi mereka berseru haleluya. Itu enggak fair sebetulnya. Kalau orang mau menolak nama Yahweh, jangan ngomong haleluya. Karena haleluya itu bahasa Ibrani. Halelu artinya pujilah. Dan Yah itu adalah kependekan dari nama Yahweh. Jadi haleluya adalah pujilah Yahweh. Kadangkala saya melihat orang enggak fair, saudara. Orang anti Torah. Tetapi pendeta mau terima perpuluhan, itu juga tidak fair. Karena perpuluhan itu adalah Torah. Banyak sekali hal-hal yang harus diluruskan di atas muka bumi ini. Kembali ke format Ibrani. Dengan format Ibrani kita melihat kekayaan firman itu sendiri sangat luar biasa. Jadi ayo kita ambil sebuah sikap, katakan Bapa, aku mau kehidupanku itu menghasilkan buah. Coba saudara lihat keluarga yang belum percaya kepada Bapa. Beritakan, perkara dia terima atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting darahnya tidak tertanggung atas kita. Amin. Saya bersyukur loh. Kalau Tuhan bisa buka hati dan menerima Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena begitu banyak orang yang memiliki titel panjang-panjang pun dia nggak ngerti tentang nama Bapa Yahweh. Kalau dia ngerti juga nggak berani, nggak punya nyali untuk menyampaikan kebenaran itu. Ayo kita sama-sama renungkan. Ini bukan masalah sinode. Ini bukan masalah kegerejaan. Ini bukan masalah organisasi, tetapi ini adalah masalah keselamatan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan yang ketiga yang perlu sekali kita ajukan pada diri kita masing-masing adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kasih Bapa Yahweh yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, yang Dia sudah berikan? Pertanyaan awal tadi saya ajukan kembali. Berapa jiwa yang sudah aku bawa? Ayo kita beritakan keselamatan kepada siapapun. Saudara tidak perlu merasa gelo atau merasa susah ketika pemberitaanmu ditolak. Karena saya katakan dengan tegas, orang bisa menerima nama Bapa Yahweh dengan hati yang terbuka, itu sebuah anugerah yang besar. Kalau orang tidak memiliki atau tidak diberi anugerah, lambok hatinya ditatah dengan nama Yahweh, akan ditolak, saudara. Tetapi ketika orang mendapatkan anugerah, orang tinggal diberitahu sedikit saja langsung sadar, oh iya. Seperti waktu awal pertama kali saya menerima nama Bapa. Langsung pada saat itu hati saya berontak dan berkata, saya adalah seorang penipu. Menipu banyak jemaat. Saat itu jemaat 1.500 orang. Dan saya juga ada pikiran liar yang berkata, kamu berani panggil nama Yahweh, habis jemaatmu. Dan kalau jemaatmu habis, piringmu terbalik. Tapi saya tahu bahwa kalau Bapa yang membuka,
tidak ada kekuatan manusia yang bisa menutupnya. Tapi sebaliknya, kalau manusia yang menutup, tidak ada kekuatan tangan manusia. Kalau Bapa yang menutup, nggak ada kekuatan tangan manusia yang bisa membukanya. Jadi hari ini, saudara, jadikan hidupmu sebagai perpanjangan tangan Bapa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Hal yang berikutnya adalah, ada berita sukacita lainnya yang harus saudara ingat, yaitu disingkirkannya dari masa anti Hamasiyah. Nah, ini yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu. Masa-masa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Dan kitab suci mengatakan, orang yang terangkat itu sangat sedikit sekali. Saudara yang terkasih, coba kita ingat peristiwa yang terjadi pada zaman Noah. Noah memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan, memberitakan kasih Bapa itu bukan 1-2 tahun. Kalau kita mau membaca di dalam kitab yang lain, kita akan temukan bahwa Noah memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan kepada orang pada bangsanya waktu itu 120 tahun lamanya. Bukan waktu yang pendek. Tetapi tidak satupun manusia yang mau menerima pemberitaan Noah itu. Apalagi kalau manusia itu menggunakan logika. Karena Noah bikin bahtera itu di atas gunung. Kalau orang bikin bahtera di pantai, mungkin orang masih maklum. Tetapi ini bikin bahtera di atas gunung. Secara hukum logika nggak masuk akal. Makanya pantas Noah itu ditertawakan, diolok, dicaci maki, dan dihujat. Sama seperti kita saat ini. Kita harus tahan terhadap hujatan. Emangnya hanya orang yang panggil nama Bapak Yahweh saja yang selamat? Iya. Karena kitab suci yang mengatakan demikian, saudara. Kita harus ikutin apa yang kitab suci katakan, bukan apa kata banyak orang. Sekali lagi saya sangat bersyukur ketika saya bisa menyampaikan sesuatu kepada orang Yahudi asli. Pada saat tur ke Israel ada di Danau Galilea. Saya katakan, kenapa kamu takut untuk menyebut nama Yahweh? Saya orang Goyim, dan saya katakan, this is the first time Gentile teaching Jewish. Iya betul, inilah kali pertama orang di luar Yahudi memberitakan atau mengajar orang Yahudi. Dan sebuah kalimat telak yang saya sampaikan kepada dia. Saya katakan, do you know? Bible says in Difre Hayamim Aleph, chapter 16, verse 8, it says, Hodula Yahweh kir ubismu. Langsung KO dia, saudara. Langsung manggut-manggut. Karena di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Bapa Yahweh, panggillah namanya. Namanya disuruh panggil, saudara. Anda tidak memanggil, Anda tunduk atau tidak dengan firman. Makanya saya katakan, jangan pernah takut. Selama kita berpegang kepada firman Tuhan, kebenaran selalu ada pada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebentar lagi ketika orang atau situasi keadaan model Haman ini betul-betul berkuasa, kita tidak perlu takut. Karena Bapa Yahweh sudah siapkan tempat yang tidak bisa dijamah oleh siapapun. Kekuatan setan sebesar apapun tidak akan mampu menjamah kita. Karena disitulah akan terjadi rapture. Hati-hati Bapak Ibu. Waktunya sudah tidak lama lagi.
Ayo, waktu yang sedikit ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan sudah tinggal sedikit. Apakah saudara berkenan untuk memegang uluran tangan kasih Bapa dalam karya keselamatan yang pasti? Atau kita hanya ikut apa kata banyak orang? Kita ikut apa kata sinode? Kita ikut apa kata pendeta? Kita ikut apa kata kekristenan? Tapi yang benar adalah ikuti apa yang kitab suci tulis. Itu pasti benar. Kalau pedoman kita dari situ. Saya adalah seorang pencari. Dan saya bersyukur saya sudah menemukan apa yang selama ini saya cari. Dan hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Hari ini, hari sukacita. Jangan sampai hari sukacita ini kita sia-siakan. Saudara ingat bahwa keselamatan yang Bapa Yahweh sudah berikan itu sifatnya pasti dan memiliki kekuatan hukum yang kekal. Haleluya. Jangan sampai kita keluar. Saya katakan banyak sekali orang yang sudah memanggil Bapa Yahweh. Sekarang berubah. Memanggilnya dengan menjadi Hashem atau Adonai. Alasannya orang Yahudi tidak memanggil. Loh, kita itu mau lihat orang Yahudi apa mau lihat kitab suci, saudara? Ya kita pegang kebenarannya ya kitab suci. Jangan apa kata orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menyalibkan Yesua, Anda mau menyalibkan Yesua? Ya tidak, kebenaran kitab suci yang harus kita pegang. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya bagi saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti streaming ini. Buka hati saudara lebar-lebar. Kesempatan ini langka. Kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Siapa tahu ini adalah pemberitaan terakhir dalam hidup saudara. Dan saudara menolak, dan saudara tidak akan mendapatkan keselamatan. Karena pemilik Syamayim itu adalah Bapa Yahweh. Malam hari ini Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ketika kita memiliki keberanian bersama dengan Roh Kudus, saudara bisa menyelamatkan seluruh keluargamu. Sama seperti keberanian Ratu Esther. Keberaniannya menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi. Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa memakai Esther. Dan nama Esther akan harum selama-lamanya. Karena keberaniannya yang sangat luar biasa. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami kasihi dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Bahwa hanya di dalam Engkau ada jaminan keselamatan. Karena firman-Mu lah yang berkata demikian. Oleh karena itu berkati kami. Berkati semua orang yang mengikuti streaming ini, dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka yang masih mengkeraskan hati. Tuhan buka pintu hati mereka. Curahkan anugerah kepada mereka. Supaya mereka tahu bahwa kami hidup di dunia ini hanya sementara. Waktu kami sudah tidak lama lagi. Biarlah apa yang kami miliki kami persembahkan untuk hidup kami. Kepadamu ya Tuhan, yaitu seluruh kehidupan, tubuh, jiwa, roh kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada Yolan. Kita akan makan roti Hamantasen. Silakan Yolan pimpin. Welcome to Selia.
מרגישים את הקורונה מהרצליה? וואו! אני רוצה לאחל לכולם, במיוחד לילדים, שיהיה לכם חיים טובים, שמחים, נעימים, כיפים, הוריד איתנה ורק בשורות טובות. ולילדים החמודים שהגיעו, אני רוצה לאחל בהצלחה בלימודים והגשמת כל החלומות שלכם. קדימה, יוצאים לדרך. רק פורים שמח! Israel, mereka merayakannya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Hak Purim, Hak Purim. Hagadola Yehudim. Hak Purim, Hak Purim. Hagadola Yehudim. Masecho Rashanim. Shirim Verkurim. Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Barahashanim. Hak Purim, Hak Purim. Hagadola Yehudim. Maseko Rashanim. Shirim Verkurim. Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Barahashanim. Ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan semua? Siapa yang belum dapat bisa angkat tangan? Ada yang belum dapat Bapak Ibu? Sudah semua ya? Ya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri sebelum saya serahkan kepada Pak Lukas. Hak Purim, Hak Purim, Hagadola Yehudim, Masekot Rashanim, Shirim Verkurim. Hak Purim, Hak Purim, Hak Purim, Hagadola Yehudim, Masekot Rashanim, Shirim Verkurim. Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Barahashanim. Havanirisa, Havanirisa, ras, ras, ras. Havanirisa, ras, ras, ras. Barahashanim. Ya, kita akan makan bersama-sama ya dengan Pak Lukas. Ya, Bapak Ibu, kita akan makan bersama-sama roti Hamantaschen. Apa itu Hamantaschen? Hamantaschen artinya telinganya Haman, saudara. Kita makan bersama-sama nih orang yang bikin jengkel ya. Ini gambarannya, saudara. Ayo kita makan bersama-sama. Orang-orang Yahudi pada waktu merayakan hari raya Purim, juga mereka makan roti Hamantaschen.
Pelan-pelan saja, karena kalau saudara keseretan, minum. Mungkin musiknya perlu dibunyikan ya, daripada kosong. Ini suaranya mana nih? אנחנו היום מגרשים את הקורונה מהרצליה! אני רוצה לאחל לכולם, במיוחד לילדים, שלכם חיים טובים, שמחים, נעימים, כיפים, הורידו איתנה ורק בשורות טובות. ולילדים החמודים שהגיעו, אני רוצה לאחל בהצלחה בלימודים והגשמת כל החלומות שלכם. קדימה, יוצאים לדרך. רק פורים שמח! Ya, silakan duduk kembali. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Revan Ardianto dengan Stevi Natali Gunawan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurin yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah Persembahan Sulungku kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Dan hadirilah Hari Raya Matzah penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Shalom. Terima Berjumpa kasih Bapak kembali. Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Baer o Faruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friat matkau frifahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecha wa yismerecha Yevarecha Yair Yahweh panau eleka wigoneka. Yevarecha wa yismerecha Yevarecha Yisa Yahweh panau eleka wigoneka. Hashem leka shalom shalom. Amen. Hashem leka shalom shalom. Yevarecha wa yismerecha Yevarecha. Amin. Selamat malam. Hak Purim Sameah 578. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala
juga menghibur. Duka lara menjadi